Salam saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Kali ini kita masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Saya rindu menyapa Anda semua untuk bersama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu Engkau beracara dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu dan membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih sungguh. Karena itu kami mohon berkat-Mu agar renungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama itu sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudaraku, menjadi Kristen tidak hanya berbicara bagaimana kita diselamatkan oleh Allah, tetapi juga bagaimana kita memberi hidup kita untuk Allah. Ini berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Alkitab berkali-kali berkata bahwa setiap orang yang diberkati, maka ia juga harus menjadi berkat, supaya kita terus mengalirkan berkat-berkat yang baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Adapun bentuk menjadi berkat itu tentu bervariasi dan sangat banyak. Kita bisa memberkati lewat kesaksian kita. Kita juga bisa memberkati melalui uang dan harta benda yang kita miliki. Kita juga bisa menjadi berkat melalui tenaga yang kita punya. Kita juga bisa menjadi berkat melalui prestasi-prestasi dan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Intinya, seluruh kehidupan kita haruslah menjadi berkat dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Meski dalam upaya kita menjadi berkat itu seringkali kita gagal, namun Alkitab berkata kepada kita agar kita berdiri teguh dan jangan goyah. Itu artinya kita bisa saja gagal, namun tidak boleh berhenti sampai di situ. Bangkitlah, majulah kembali, dan lakukan kembali apa yang baik itu di hadapan Tuhan. Dan bila kita mulai tergoda untuk menyerah dalam berbuat baik, ingatlah bahwa dalam setiap jerih payah kita kepada Tuhan, semua tidak ada kata sia-sia. Pasti ada upahnya. Sekalipun itu belum dapat kita lihat, namun Anda harus percaya bahwa setiap hal yang kita berikan kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan itu ke dalam hidup kita. Ingatlah, firman Tuhan pernah berkata, "Barang siapa menabur, pasti ia akan menuai." Bila kita menabur kebajikan, maka kebajikan itu pula yang akan menghampiri hidup kita. Namun bila kita menabur sesuatu yang jahat, maka yang jahat itu pula lah yang akan kita tuai di kemudian hari. Ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang seorang pengusaha kaya yang sakit berat karena stroke. Sudah 3 malam ia koma di ICU. Suatu malam, seorang malaikat muncul dan berkata kepadanya,
bila dalam 24 jam ada 50 orang berdoa untukmu, maka engkau akan hidup. Namun bila tidak ada, engkau pasti akan mati." Lalu kata pengusaha itu, "Kalau hanya mencari 50 orang, itu sesuatu yang gampang. Karyawanku saja lebih dari 3.000 orang." Esoknya, 1 jam sebelum tiba waktu yang ditentukan, malaikat itu kembali dan berkata, "Kasihan sekali kamu. Aku sudah berkeliling, tetapi sampai saat ini hanya ada 3 orang yang berdoa untuk kamu, yaitu istrimu dan kedua anakmu." Lalu pengusaha itu menjawab, "Bagaimana dengan karyawanku dan teman-temanku? Masakan tidak ada seorang pun yang berdoa untukku?" Malaikat itu berkata, "Ada sih beberapa yang berdoa, tetapi hanya basa-basi. Sebagian besar malah mensyukuri soal penyakitmu ini, karena selama ini engkau adalah orang yang arogan, egois dan kejam, tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Engkau juga dikenal sebagai seorang yang pelit, suka memaki orang dengan kata-kata kotor. Engkau juga sering menipu rekan bisnismu." Mendengar semua itu, si pengusaha itu sangat sedih dan berlinang air mata. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia pasti akan mati, sebab tidak ada 50 orang pun yang mau berdoa untuk kesembuhannya. Malam itu, ia mulai merenung dan mulai menyesali perbuatan-perbuatannya yang jahat. Kemudian ia berkata kepada malaikat itu, "Malaikat, berilah aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki hidupku," katanya sambil memohon. Lalu kata malaikat itu, "Karena ketulusan doa istri dan anak-anakmu, usiamu ditambah 24 jam lagi. Kita lihat apakah ada 47 orang lagi yang mau mendoakanmu. Aku akan mengunjungi persekutuan doa di gerejamu. Siapa tahu di antara mereka sedang berdoa untukmu." Esoknya, si malaikat kembali dan si pengusaha langsung bertanya, "Malaikat, apakah teman-teman di gereja ada yang berdoa untukku?" Lalu jawab malaikat itu, "Tuhan berbelas kasihan kepadamu, sebab selama ini kamu tidak pernah hadir di persekutuan doa. Di ibadah gereja pun kamu sering absen. Untunglah istrimu dan anak-anakmu rajin pergi ke gereja. Teman-teman di gereja mendengar tentang kabarmu. Tadi sore aku melihat ada 50 orang lebih yang mendoakanmu di persekutuan itu. Tuhan memberimu kesempatan kedua. Engkau akan pulih dan engkau tidak akan mati." Saudara, dari kisah tersebut di atas mau menggambarkan apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sudah memberi dampak yang baik dan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang kita kasihi. Bila belum, mari kita merenung dan bertobat supaya olehnya kita dapat mengalami kehidupan dan kesempatan kedua untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Melalui renungan ini, saya mengajak, mari kita terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan kebajikan di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, sekalipun apa yang kita tabur itu belum nampak buah yang nyata. Ingatlah bahwa dalam jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang baik yang datang daripada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
tahu ku tak